Hari ini saya mau bawain satu presentasi mengenai NDI. Ya. Oke, pertama apa itu IP? Ya, teman-teman pasti sudah mengetahui ya, sering mendengar mengenai IP. Ya, kalau kita singkatin jadinya Internet Protocol. Jadi Internet Protocol ini sebenarnya sebuah protokol untuk mengirim data ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang biasanya kita kenal dengan alamat IP atau IP address ya. Jadi kita kirim biar nggak salah alamat kita harus punya IP address. Jadi oke. Nah, kenapa kita masih menggunakan IP? Ya, karena kalau kita tahu segala macam yang kita lakukan untuk kita bisa mengirimkan video dari satu tempat ke tempat lain, itu pada akhirnya itu kita harus menggunakan yang namanya software. Ya, software ini bisa berupa OBS ya, atau misalnya Zoom untuk kita meeting, atau Microsoft Teams, ya, YouTube, Facebook Live dan lain-lain. Jadi pada ujungnya itu adalah software. Makanya kita butuhnya sebuah PC atau komputer. Sedangkan komputer itu sebenarnya membutuhkan data, jadi dia bacanya data bukan signal. Jadi kalau kita punya kamera HDMI, SDI, ya, kita harus butuh yang namanya converter untuk mengubah dari signal menjadi data. Ya. Nah, secara tradisional, ya, cara kita untuk mengirim sebuah video ke tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya kita menggunakan, saya kasih ilustrasi ya. Ujungnya inputnya itu adalah kamera, ya. Kamera itu menggunakan signal dan ujungnya itu kita mau kirim ke laptop yang bentuknya data. Jadi di tengah-tengah itu kita harus yang ada namanya capture card, ya, capture card, controller, audio mixer, ya, tele system dan juga power, ya. Ini secara tradisional yang biasanya kita lakuin, dan bisa dibayangin ya, kalau misalnya satu kamera kita perlu yang namanya kabel SDI, kabel kontrol, kabel audio, kabel tele, kabel power. Satu kamera aja butuh 5 kabel. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya 3 kamera, 15 kabel, betapa berantakannya itu, ya. Nah, di tengah-tengah itu kita harus membutuhkan capture card, controller dan macam-macam. Untuk terakhirnya itu adalah kita pakai USB. Jadi di-convert dari signal menjadi USB atau data agar bisa dibaca oleh laptop atau PC-nya kita, sehingga kita bisa lakuin live streaming tersebut. Ya, ini cara tradisional. Nah, kalau versinya IP based gimana? Kita menggunakan hanya satu perangkat yang namanya standar network switch, ya, network switch. Ya, itu sudah bisa menghantarkan yang namanya signal, audio, ya, tele, kontrol maupun power. Power itu menggunakan PoE switch, ya. Jadi di switchnya itu kita pakai yang namanya PoE, Power over Ethernet. Nah, di sini karena kita menggunakan single UTP cable, ini UTP ini bidirectional. Jadi dua arah, ya. Kita bisa kirim, kita bisa terima. Beda dengan tadi, setiap signal itu hanya point to point, jadi kita kirim dari mana, terimanya di mana, tidak bisa dua arah. Jadi kalau kita kenapa harus IP, ya jawabannya adalah ini bidirectional, kita bisa kirim, kita bisa terima juga, ya. Nah, saya ngajak teman-teman berilustrasi ini ya. Misalnya kita punya satu building, ya, kita di lantai 7, ya, ada lagi live streaming, ya. Kita ngoperate live streaming di sini menggunakan yang sistem tradisional tadi. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di lantai 3 misalnya ada big boss datang, ya, pengennya itu saya gimana caranya ya agar saya bisa melihat hasil live streamingnya di lantai 7, ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang pasti engineer juga ya berpikir, oke, kita tarik kabel HDMI aja, ya. Kabel HDMI dari lantai 7 ke lantai 3 kayaknya agak susah ya, karena panjangnya HDMI itu maksimal itu di 20 meter. Ya, mungkin ada lagi, oke, saya bisa pakai SDI.
SDI itu bisa sampai 100 meter, ya kan? Nah, ketika kita tarik SDI sampai di bawah, monitornya atau TV-nya itu nggak ada port SDI. Kita harus pakai capture card lagi gitu untuk mengubah dari SDI menjadi HDMI lagi gitu ya. Nah, saya ada satu solusi yang sangat bisa dibilang simple ya. Nanti saya akan kasih di akhir-akhir presentasi saya. Ini saya lanjutin dulu. Nah, sekarang saya masuk ke titik poin presentasi saya adalah NDI. Nah, NDI itu sebenarnya apa sih? NDI itu singkatan dari Network Device Interface. Kalau kita lihat dari singkatannya, kita sudah bisa langsung terka nih perangkat-perangkat ya, device-device yang interface-nya itu network atau jaringan ya. Jadi NDI itu adalah bisa dibilang jalan di IP base ya. Nah, NDI ini saya bisa jelaskan dengan 4 poin. Pertama adalah royalty free software. Jadi NDI ini sebuah protokol yang bisa dibilang gratis ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang beli PTZ kamera yang ada NDI-nya, tapi disuruh bayar license per tahun, itu tidak benar. Ya, jadi NDI ini sebenarnya kerjasamanya dengan manufacturer. Jadi manufacturer yang harus memberi license, ya sampai di end user itu sebenarnya sudah tidak perlu membayar license apa-apa. Ya, jadi pertama adalah royalty free software. Yang kedua high quality. Yang ketiga low latency. Nah, ini yang paling sering NDI itu diperkenalkan. Ya, dia bisa sampai 4K, nggak mesti cuma sampai Full HD kalau NDI ya. Tinggal bagaimana caranya speknya kita itu bisa menampung bandwidth sebesar itu. Ya. Terus low latency, latensinya itu bisa under 50 milisecond. Kita tahu ya, mata manusia itu belum bisa melihat latensi ketika di bawah 50 milisecond. Itu yang terjadi pada HDMI. Jadi NDI itu sama HDMI itu hampir sama ya. Jadi kalau misalnya masih banyak orang yang mengatakan, oh NDI itu latensinya tinggi, sebenarnya mungkin base NDI-nya itu menggunakan NDI HX. Ya, nanti kita akan bahas. Yang terakhir, yang keempat, poin keempat adalah standar Ethernet network. Jadi NDI ini bisa jalan di standar network switch gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai network switch yang 10-100 bisa nggak? Bisa, tapi nanti saya akan jelaskan. Ya, ini apa itu NDI. Nah, pertanyaannya kenapa harus NDI? Biasanya kan kita sudah menggunakan kabel HDMI, menggunakan kabel SDI, udah oke lah ya kan. Buat broadcast di standar SDI itu juga sudah bagus gitu. Kenapa kita harus menggunakan NDI? Jadi kata pertama adalah flexibility. Ya, flexibility itu saya akan jelaskan tadi sebenarnya di slide sebelumnya yang jadi ilustrasi saya sudah menjelaskan mengenai flexibility. Jadi flexibility ini adalah ketika kita menggunakan NDI di dalam satu gedung, ya, dari lantai 10 sampai lantai 1 kita bisa ngambil, kita bisa kirim signal ya dengan gampang karena menggunakan UDP. Ya, kita sebenarnya tidak pernah akan melihat kalau kita jalan ke gedung-gedung, masuk ke ruang meetingnya itu mereka masih menggunakan kabel HDMI untuk berkomunikasi. Biasanya di dalam ruangan meeting itu pasti ada kabel UTP ya untuk jaringan network atau misalnya internet termasuk di dalam LAN tersebut ya. Jadi flexibility itu adalah kita bisa mengirim, kita bisa menerima signal dari mana saja. Oke. Yang kedua adalah scalability. Ya, kalau kita ngomongin scalability, kita mau compare dengan yang baseband, yang switch ya. Misalnya kita pakai switch yang 8 port, tiba-tiba ternyata sudah kepakai habis. Saya harus tambahin satu input PC lagi atau PTZ kamera. Artinya ketika kita menggunakan dua switcher, video switch, itu tidak akan bisa menggabung dua switch itu menjadi satu sistem yang sama. Tapi berbeda dengan NDI, ya, kita bisa menggabungkan dua switch menjadi satu. Kita cuma perlu misalnya 8 port itu, port terakhir kita cabut, kita colokin ke switch yang kedua, ini akan jadi 14 port ya.
Begitu selanjutnya. Jadi makanya kalau kita ngomongin infrastruktur, banyak kan orang menggunakan LAN gitu ya. Oke, next. Yang ketiga adalah cost efektif. Ya, kalau kita ngomongin tentang harga, semua pasti setuju kalau misalnya switch itu, network switch itu pasti lebih murah daripada video router atau switcher. Ya. Oke, yang keempat adalah interactivity, ya, di mana NDI support bidirectional. Jadi kita bisa ngambil dan kita bisa keluarin dari mana aja, dibandingkan HDMI atau SDI yang dia point to point. Jadi di mana input itu dicolok, di area itu harus keluarin outputnya. Ya. Nah, NDI itu punya ada dua jenis ya. Jenis pertama itu adalah NDI high bandwidth ya. Kalau kita throwback lagi sejarahnya NDI ya. NDI itu dibikin announce di IPC itu 2015. Jadi pada saat itu mereka menggunakan kodek yang namanya SSQ. Itu kodek yang cukup bagus ya. Karena kodeknya bagus, jadi dia itu kompresannya kecil ya. Kompresan kecil membuat file size-nya itu jadi besar. Makanya kenapa banyak sekali pada saat itu infrastrukturnya network itu belum benar-benar memadai. Kenapa saya bilang belum memadai? Karena masih menggunakan 10-100. Sedangkan kalau misalnya mereka menggunakan kodek yang mereka sendiri yaitu high bandwidth ini membutuhkan 150 sampai 250 Mbps. Which is 10-100 itu akan membuat hasil kiriman gambarnya itu jadi lag. Ya. Nah, makanya di saat itu mereka mencoba mencari solusi, makanya keluarlah yang namanya NDI HX atau high bandwidth. Nah, ini NDI HX ini pertama kali dikenalkan itu di combine dengan PTZ kamera. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pada saat itu ada yang PTZ kamera sudah mendukung HX. Nah, itu zaman-zamannya NDI HX ini. Kenapa NDI HX? Karena dia sudah menggunakan kodek yang kompresinya cukup besar ya. Jadi hasil kualitasnya itu jadi menurun. Nanti saya akan kasih tabelnya perbedaannya seperti apa. Nah, kenapa NDI banyak brand-brand yang mencoba masuk pada saat itu masuk ke dalam NDI gagal karena PTZ yang mereka punya itu belum cukup powerful. Sedangkan high bandwidth itu membutuhkan hardware yang cukup powerful menggunakan FPGA. Makanya banyak yang akhirnya brandnya itu tuh membuat model yang berbeda khusus untuk high bandwidth. Jadi yang sudah ada mereka jadinya yang high efficiency, yang HX ya. Oke, ini tabelnya ya, tabel yang menunjukkan perbedaan antara NDI HX dan NDI high bandwidth. Jadi saya tidak compare dengan yang seri-seri pertama yaitu NDI HX biasa. Saya kok langsung ke HX2 dan HX3. Jadi di sini kita bisa lihat kalau NDI high bandwidth dia itu menggunakan kodeknya mereka, makanya bandwidth yang dibutuhkan untuk Full HD 60 fps itu tinggi sebesar 250 Mbps, sedangkan switchnya kita itu rata-rata 10-100. Jadi itu bermasalah ya. Nah, yang kedua karena mereka 10-100, jadi mereka membuat NDI HX dengan which is menggunakan kodek yang namanya H264 dan H265. Nah, itu kompresannya cukup besar sehingga dari sisi kualitasnya itu jadi menurun. Ya, kita lihat di HX2 itu cuman good doang sama great, sebenarnya menurun ya, kurang bagus dibandingkan yang high bandwidth ya. Dan dari sisi bandwidth yang dibutuhkan untuk menghantarkan 1080 itu di HX2 itu cuma 12 Mbps ya, dan NDI HX3 itu di 80 Mbps. Jadi kalau misalnya kita pakai 10-100 switch biasa bisa nggak untuk menghantarkan NDI? Bisa, tapi disarankan menggunakan NDI HX ya. Jadi kalau misalnya kita mau hasilnya bagus, ya udah pakai yang high bandwidth. Tapi perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di latensi ya. Kalau dari sisi high bandwidth, latensinya itu kecil sekali. Yang tadi saya bilang
bisa di bawah 50 milisecond. Ini kalau misalnya kita pakai mata manusia nih, kita melihat latensinya itu di bawah 50 milisecond itu nggak akan bisa melihat perubahannya, perbedaannya, delaynya itu, ya. Jadi kalau misalnya kita di atas 100, nah itu udah kita bisa lihat tangan kita naik, dia baru ikut naik gitu, itu ada delaynya. Jadi kalau misalnya mau hasilnya bagus, ya sudah pakai yang high bandwidth, tapi network switch-nya itu harus pakai gigabit yang 10, 100, 1000. Jadi kalau misalnya di 1000, satu full HD bisa dapat 250, mungkin bisa dapat sekitar 6-7 koneksi di dalam satu port, ya. Itu perbedaannya. Dan yang terakhir adalah dari sisi compression, ya. Tadi saya sudah sebutin, jadi ada kalau NDI Highs itu menggunakan H265 dan H264. Nah, ini zaman-zamannya COVID dulu, ya, banyak sekali pemain, ya, yang mereka mencoba mengadopsi NDI, ya, dan caranya mereka mendapatkan istilahnya agak trauma gitu, ya, karena hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya coba menyampaikan nih kira-kira masalahnya di mana, ya. Jadi mereka mencoba menggunakan, karena di saat pandemi itu mereka tetap menggunakan yang video switcher, ya. Cuman yang tadi saya bilang switchernya itu portnya habis. Mungkin dia mau tambahin satu input laptop ke dalam sistem. Ya udahlah, pakai NDI aja. Saya tinggal pakai software NDI, terus saya masukin ke network, nanti akan keluar di ujungnya di vMix-nya. Nah, banyak terjadi kendala sampai trauma nggak mau pakai NDI lagi. Alasannya karena ini, ya. Pertama, masih menggunakan yang switch 10-100. Sedangkan kalau kita menggunakan laptop, ya, laptop itu termasuk yang high bandwidth, ya. Jadi kalau kita keluarannya NDI-nya dari OBS, keluaran NDI-nya dari vMix, itu sudah pasti high bandwidth. Jadi sudah pasti kita harus pakai yang switch gigabit, yang 10, 100, 1000, ya. Itu sudah, kalau misalnya sudah benar, ada satu lagi yang harus dicek, adalah port laptopnya kita. Kadang-kadang kita suka ngeceknya cuma switch. Oke, switch saya sudah 10, 100, 1000, udah gigabit. Tapi kita nggak ngecek input dari laptopnya kita. NIC-nya kita itu masih 10, 100. Nah, itu caranya gimana? Kita tinggal mungkin beli USB converter to LAN, tapi mesti pastiin itu adalah gigabit, ya. Oke. Nah, ini yang sering banget dipertanyakan pada saat menggunakan NDI, ya. Switch apa sih yang diperlukan atau kebutuhannya menggunakan switch apa yang cocok untuk NDI? Ya, di sini saya coba jelaskan. Pertama yang tadi gigabit. Jadi pastikan switchnya kita sudah gigabit 10, 100, 1000, ya. Ini gambar aja, saya nggak maksudnya pastikan bahwa NDI harus pakai Netgear. Ya, saya tahu Netgear itu cukup pricey, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu kira-kira switch apa yang juga cocok buat NDI, nanti boleh kita discuss lebih lanjut. Yang kedua adalah PoE. Ya. PoE itu penting karena sekarang banyak sekali kamera yang sudah mempunyai PoE port di dalam LAN di pendenet kameranya. Jadi kalau misalnya switchnya kita PoE, kita tinggal colokin kabel satu UTP aja, itu sudah bisa menghantarkan semua yang tadi, signal, audio, tele, power, dan lain-lain. Ya. Yang ketiga adalah ini juga lumayan penting nih, manageable layer 2 atau lebih, ya. Ini kuncinya kalau kita mau implementasikan NDI, karena apa? Ya, ada protokol-protokol ini yang mendukung NDI. Ya, pertama seperti flow control, ada quality of service, ya, ada jumbo frame, ada protokol EEE, VLAN, atau ada yang namanya multicast. Nah, ini harus kita setting benar-benar. Kayak misalnya protokol EEE ini adalah protokol green, ya. Biasanya tuh dipakai untuk biar kita nggak terlalu banyak habisin listrik. Jadi ini kita bisa nyalain, jadinya itu power yang ada di dalam portnya itu jadi berkurang. Nah, itu yang nggak disukain sama NDI. NDI harus portnya itu harus full power gitu, ya.
Terus dari sisi jumbo frame juga harus kita matikan, ya. Dan kita harus juga bisa switchnya kita mendukung VLAN, karena VLAN itu dia bisa memisahkan, misalnya ya dalam satu sistem ini, saya switchnya ini kebanyakan nih saya beli 16 port, terus kamera saya cuma ada 5 doang atau 6, sisanya mau dikemanain? Ya udah saya pisahin VLAN, yang internet sendiri, yang NDI sendiri, jadi tidak tercampur. Jadi satu laptopnya saya untuk koneksi ke NDI saya colokin ke VLAN 10 misalnya. Nanti yang satu port lagi untuk khusus saya live streaming biar nggak tercampur di NDI-nya, saya masukin di VLAN 20. Nah itu pemisahannya. Nah gunanya VLAN itu di situ untuk seperti itu. Ya. Ini untuk network switch-nya. Nah sekarang saya mau nunjukin sedikit workflow simple ya mengenai NDI. Ya. Sekarang PTZ kamera itu sudah support NDI. Jadi bagaimana caranya? PTZ kameranya kabel UTP direct masuk ke dalam network switch-nya kita. Ya. Terus misalnya, oh saya punya PTZ kamera, cuman PTZ kameranya nggak NDI. Bagaimana caranya agar saya bisa gabung ke dalam sistem NDI? Oke, kita perlu namanya NDI converter. Ya, jadi HDMI atau SDI masuk ke NDI converter, baru masuk ke switch. Ya. Dan yang ketiga, saya pengen presentasi pakai laptop, sama ya. Di NDI itu ada software gratis, NDI Tools. Teman-teman bisa download dari internet. Namanya NDI Tools. Nanti di dalamnya itu ada NDI Screen Capture. Kita tinggal butuh nyalain NDI Screen Capture, terus dihubungkan ke dalam network yang sama. Kita dari mana saja sudah bisa dapat input laptopnya. Dan yang terakhir adalah output. Ya, output macam-macam. Kenapa saya sebut multi location? Karena NDI itu bisa kita buka dari mana aja dan source mana aja, gitu loh. Jadi kita bisa menggunakan software namanya Studio Monitor. Ya, Studio Monitor itu memang khusus untuk kita bisa buka NDI. Ya, di dalam situ kita tinggal klik, kita bisa dapat semua source yang ada di local network kita. Semua source NDI itu akan muncul. Ya. Atau misalnya kita mau pakai gabungin dengan OBS atau vMix, itu direct karena OBS vMix itu sudah support NDI, jadi kita bisa langsung tarik signalnya, nggak perlu pakai capture card lagi, ya. Oke, nah di dalam situ, di dalam NDI Tools isinya ini, ya. Jadi ada discovery, ada access manager, remote, router, ini semua yang bisa kita pakai gratis, ya. Misalnya contohnya tadi yang saya sebut itu ada screen capture sudah saya sebut, terus screen capture, studio monitor sudah saya sebut tadi untuk munculin signalnya, ya. Untuk tes pattern, kalau misalnya kita pengen tes doang, ini NDI-nya signalnya sudah lewat apa belum, kita bisa pakai nyalain tes pattern, nanti dia akan muncul ada input tes pattern, kita bisa cek, ya. Terus ada access manager, ada remote, webcam input ini misalnya kita ingin mengubah dari NDI menjadi input webcam, ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, kita punya satu ruangan yang kita punya NDI-nya, tapi ternyata kabelnya dipasang tinggi-tinggi, ya kan? Gimana caranya kita dari ruangan itu kita mau jadiin si PTZ kamera NDI ini menjadi input webcamnya kita di zoom, kita bisa menggunakan yang webcam input ini. Dia akan mencari mana input-input NDI yang mau kita rubah, terus dia akan mengubah menjadi USB sehingga pas di zoom kita bisa langsung pilih NDI input 1 sampai 4, dia akan langsung muncul, ya. Dan ada beberapa plugin, ya. Untuk NDI Bridge ini saya akan jelaskan di bagian yang terakhir karena ini cukup menarik nih. Ini ada teknologi baru dari NDI yang nanti saya akan spill di terakhir. Oke, nah saya mau ngajak satu lagi sistem yang agak rumit, ya, ketika kita mengimplementasikan NDI. Misalnya nih, kita punya satu gedung, ya, satu gedung itu punya 6, 7, 8 lantai, terakhirnya rooftop, gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa di gedung ini pasti sudah terkoneksi menggunakan gigabyte switch, ya. Setiap lantainya sudah ada, sudah infrastrukturnya sudah network gigabit switch, ya. Pertama,
Di ruangan studio room di lantai 5 kita punya NDI PTT kamera. Ya sudah, kita tinggal hubungkan ke network switch, maka di lantai 1 di ruangan operation roomnya kita itu langsung kita bisa ngambil signalnya dari lantai 5. Itu simpelnya di situ. Ya, kita bisa buka pakai vMix, pakai OBS atau pakai Zoom ya. Terus di lantai 4 kita punya auditorium ya. Kameranya kamera 4K tapi HDMI non NDI. Bagaimana caranya? Ya, di sini kita cukup pakai converter tadi, HDMI NDI converter, sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem menjadi satu di video production bootnya. Ya. Terus di lantai 2 kita ada ruang marketing. Ruang marketing ini cuman ada kamera DSLR. Dia cuman ada mungkin ada converter mini to HDMI. Ya. Nah, sama kita bisa pakai video encoder mengubah HDMI menjadi network. Ya. Jadi masuk ke dalam network agar bisa diambil di video production room untuk dijadikan satu sebagai event. Ya. Terus satu lagi ruang produk. Nah, ruang produk ini nggak ada apa-apa, ya. Cuman ada kamera atau tablet. Bagaimana? Hanya saya mau show produk nih, tapi saya mau gabungin juga di event, misalnya di vMix gitu ya. Nah, di ruangan lantai 3 itu punya access point, ya. Kita tinggal pakai WiFi untuk dikonekin ke jaringan yang sama. Nah, dari tabletnya kita atau dari handphonenya kita tinggal perlu install yang namanya NDI HX kamera. Jadi dia akan mengubah handphone kita atau tabletnya kita itu menjadi kamera, sehingga kita tinggal shoot apa yang kita mau showin produknya kita di operation room. Kita udah bisa langsung ngambil inputnya, ya sama. Oke, selanjutnya. Oke, CEO mau presentasi di lantai 6 di kamarnya dia. Oke, bahan presentasinya gimana? Sama, tadi kita pakai NDI screen capture ya. Langsung diterima di situ, tinggal ditambahin kamera, maka CEO-nya itu bisa lakukan presentasinya itu juga muncul di layar ya. Dan yang ketiga mungkin lantai terakhir di rooftop, kita lagi ada party ya. Di rooftop kan nggak ada colokan apa-apa ya misalnya, tapi dia ada WiFi juga. Kita bisa pakai converter. Bukan converter, ini lebih ke switcher ya, tapi dia support NDI. Jadi alat ini bisa masukin 3 input NDI langsung ke layar, tapi di dalam situ juga ada HDMI. Dan dia menghantarkan pakai WiFi sehingga bisa connect ke dalam jaringan yang sama. Kita bisa lakuin switching dari sana. Misalnya kita di rooftop ada 4 kamera, semua bisa kita manage langsung dari alat itu. Kita bisa ganti-ganti dan hasil outputnya itu tetap sama, dipindahin ke dalam ruangan kontrol kita ya. Nah, ini bagian input ya. Sekarang bagian outputnya gimana? Ini berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, solusi yang paling simpel gimana caranya kita bisa dari lantai atas terus kita mau kasih lihat yang lantai bawahnya, si bos mau lihat hasil outputnya seperti apa. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sekarang kita punya output monitor ya. Mau berapa inch kan, yang penting ada colokan HDMI-nya ya. Kita hanya membutuhkan yang namanya NDI decoder ya. Decoder ini tujuannya untuk dia bisa mencari semua input NDI yang mau kita keluarkan di TV. Jadi setelah kita pilih inputnya HDMI-nya, maka output monitornya itu langsung mengeluarkan output NDI-nya. Nah, output NDI-nya itu bisa berupa masing-masing source, misalnya kamera di lantai 6 muncul di situ bisa, kamera di marketing room muncul single di situ bisa, atau buangan terakhir dari vMix ini. Jadi vMix OBS itu bisa mengeluarkan input hasil terakhirnya, hasil mixingnya. Misalnya, bahan presentasinya sudah digabungkan dengan kameranya si CEO-nya, itu bisa muncul semua terakhir di output kamera ini ya. Jadi ini cukup simpel banget kalau kita bisa implementasikan dan tadi scalability bisa gede banget ya. Kalau dalam satu building ini kita bisa jadiin satu NDI, wow, proyeknya lumayan besar.
ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung mengenai NDI bridge. Ya. NDI bridge itu sebenarnya lebih ke bagaimana caranya. Kalau NDI itu kan lokal ya, jadi lokal LAN ya. Jadi kita kirim misalnya dalam satu gedung lah, masih menggunakan UDP maksimal 100 meter, bisa digabungkan dengan switch yang lain gitu loh. Tapi bagaimana caranya nih kalau misalnya kita mau ada event, tapi pembicaranya itu ada dari beberapa tempat. Misalnya satu pembicaranya di Surabaya, satu pembicaranya ada di Jakarta, dan satu lagi di Bali. Bagaimana caranya kita menggabungkan 3 pembicara itu di operation room-nya kita. Nah, caranya adalah kita menggunakan yang namanya NDI bridge. Ya, NDI bridge itu adalah dia menggabungkan misalnya ada 4 tempat di sini. Itu tuh bisa menggabung menjadi satu big LAN. Ya. Istilahnya bukan pakai WAN lagi. Jadi NDI yang ada di site 1 semuanya ke-detect menjadi satu di site B. Begitu juga dengan yang site B dan site C. Jadi bukan cuma single input, tapi semua yang ada di dalam LAN input NDI-nya itu bisa menjadi satu kesatuan. Jadi itu gunanya dari NDI bridge. Nah, cuman teknologi yang terbaru ini sekarang PTZ Kamera itu sudah berhasil. Jadi mengimplementasikan NDI bridge ini direct langsung ke PTZ Kamera. Ya. Jadi PTZ Kameranya ini sudah support NDI bridge. Jadi kita nggak perlu bikin satu host, satu PC buat NDI bridge host, satu lagi PC untuk NDI servernya gitu. Jadi kita hanya perlu kombinasikan, masukin servernya kita, IP-nya masuk ke dalam settingannya PTZ Kameranya, dan kita kasih internet. Langsung otomatis kita bisa ngambil PTZ yang di Surabaya untuk diakses di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini ada videonya, cuman saya nggak yakin bisa diputerin karena harus ada internet. Nah, ini saya kasih sedikit use case-nya aja ya, implementasi NDI di auditorium. Ya. Jadi kita menggunakan 3 PTZ kamera yang sudah NDI masuk ke dalam gigabyte switch, ya, terus dihubungkan ke modem router. Kenapa harus modem router? Karena kita mau ngambil input director mini ini untuk bisa switch. Jadi director mini ini bisa ngambil 3 input NDI untuk kita switch mana yang mau kita live streamingin keluar, dan dia support WiFi. Makanya kita butuh yang namanya modem dan access point di ruangan-ruangan yang mau kita pakai. Ya, setelah kita sudah gabungkan networknya, kita bisa pakai tablet. Kita bisa bawa tablet itu kemana aja di semua ruangan auditorium itu, untuk kita bisa ganti-ganti kamera. Bisa kamera 1, kamera 2, angle 3, kita bisa set overlay dan lain-lainnya semua di alat itu. Baru yang terakhir kita masukkan USB ke dalam laptopnya kita agar hasil outputnya itu bisa kita terima sebagai input Zoom, ya, input kamera di Zoom. Atau misalnya kita nggak mau buat meeting, kita mau direct ke streaming ke YouTube, ke Facebook, itu bisa langsung direct dari alat ini. Jadi ini kurang lebih simple ya, sistem simple yang bisa kita implementasikan dengan NDI di auditorium segede itu. Ya. Nah, kita ada workflow, ya. Kita ada pegang beberapa brand di sini, dari Telecam untuk PT kamera, Maxwell, ada Capture Card, ada switcher, ya. CND Live ini lebih ke encoder, decoder, HDMI, NDI, HDMI to NDI, ya, dan begitu sebaliknya encoder, decoder, dan ada RGB link switcher standar yang juga support NDI. Oke, kira-kira seperti itu presentasi saya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, mungkin saya sudah. Terima kasih.